ya Bu. Ya, so, bisa mulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat ya. Baik. Dan juga perlu saya ingatkan ke Ibu, ini bukan hanya saya ingatkan ke Ibu saya, tapi juga kepada beberapa titik yang sudah saya lakukan pendampingan agar tetap selalu menjaga kesehatan itu. Karena yang paling utama adalah kesehatan, karena jangan sampai karena kita tidak sehat kita akan tidak bisa mengikuti kegiatan ini maksimal. Baik itu ya pada pendampingan kita hari ini. Pada pendampingan pertama ini ada beberapa fokus yang akan kita bahas pada pendampingan kali ini. Yang pertama tentang diskusi tantangan belajar daring. Kedua tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio. Yang keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dan kompetensi. Jadi ada 4 ini yang akan kita diskusikan Bu. Jadi kita hanya akan mendiskusikan 4 tema ataupun yang menjadi fokus. Siap Bu? Ya. Ini sehat Bu ya? Betul-betul sehat. Baik, bagaimana persiapan sebelum pendampingan ini bisa diceritakan dulu? Ya, sebelum kita masuk pada diskusi atau pembahasan, saya ingin tahu dulu kira-kira seperti apa persiapan itu sebelum menghadapi pendampingan saat ini. Bisa diceritakan? Persiapan saya untuk menghadapi pendampingan ini tentunya saya kembali melihat mempelajari model saya tentang apa yang telah kami pelajari selama ini. Yang pastinya untuk model 1 dan titik 1 dan 1 juga pasti ada sehingga kalau pilihan yang tidak sedikit saja bisa belajar sendiri. Ini mudah-mudahan saya bisa sejauh sudah ada persiapan lah sudah mempelajari untuk satu kedua juga sudah dipelajari kan sekarang kan sudah berada di tiga ya berada di satu. Nah selama Ibu mengikuti kegiatan dari pasir mulai dari modul 1.1, 1.2 dan sekarang sudah masuk ke 1.3. Bisa diceritakan Bu apa kira-kira yang menjadi tantangan ini selama mengikuti kegiatan daring tersebut? Terima kasih. Adapun tantangan yang saya hadapi satu tiga tentang pembelajaran kali ini banyak tantangan Pak. Pertama, dan pada saat melaksanakan pembelajaran itu tindak pelajarannya, nah itu salah satu kendala yang sangat membuat saya panik karena saya harus mencari jaringan kemana sesuai dengan penjelasan di fasilitator bahwa ketika kita tidak mengikuti pembelajaran tadi itu masa karena dia menyampaikan ada 4 kali jika tidak melaksanakan atau tidak mengikuti jam maka barangkali saya akan berhenti. Jadi kemudian yang kedua kendala yang kedua adalah fasilitas laptop. Jadi walaupun ada jaringannya tetapi laptop ini kadang laptopnya tidak bisa connect dengan jaringan walaupun
saya punya persiapan data, tetapi untuk kalau tertentu itu yang benar-benar biasa digunakan di bahasa pelajaran. Ada lagi tantangan yang mungkin yang bisa disampaikan selain dari lahan itu Kemudian sementara baru itu insya Allah tantangannya bisa mendapatkan solusi. Arti selama ini ibu mengalami banyak tantangan ya dari jaringan dan juga laptop. Dan alhamdulillah artinya sampai sekarang untuk hal tantangan dalam jaringan itu tidak menjadi kendala ya, atau bisa diatasi ya, bisa diatasi. Kemudian masalah laptop yang tadi juga salah satu kendala. Alhamdulillah sampai di titik ini bisa. Tetapi untuk laptop ini Pak, di awal pembelajaran daring itu saya masih bisa, kameranya masih bisa. Sudah? Ya, setelah 2 minggu itu memang kameranya tidak bisa. Sudah tidak bisa. Dan Jadi sampai sekarang saya tidak bisa. sekarang pakai laptop yang mana? Tetap pakai laptop yang Tapi tidak bisa lagi kameranya. jadi ketika daring saya langsung memberikan kepada Pak Pak, mohon maaf Pak, Bu, kalau saya. Kalau bisa begini, karena kan untuk kehadiran itu kan artinya kadang juga ada penilaian kita harus mengaktifkan yang khawatirnya itu jangan sampai berpengaruh ke ibu yang selama mengikuti daring tapi tidak mengaktifkan kamera, karena kita waktu itu juga sempat ada informasi yang ikut Zoom tapi tidak aktif kamera itu pun berpengaruh. Iya. Jadi kalau bisa yang sekarang kan mungkin laptop itu kalau saya sih ikut daring itu kalau bisa pakai HP gitu. Pakai daring. Kalau untuk presentasi ya berarti harus pakai 2 akun, harus pakai 2 perangkat, HP dengan laptop. Jadi ini masuk dengan 2 akun, download, 1 itu masuk dengan HP, 1 dengan laptop. Dengan laptop juga ya untuk ketika kalau misalnya presentasi tampilkan lewat laptop kan, dan tampilannya itu tinggal dilihat di HP seperti itu. Karena kadang juga ada penilaian kita harus melakukan, apalagi kalau dalam diskusi dan kolaborasi itu kan pasti mereka ingin melihat langsung kira-kira ini yang dalam diskusi itu betul-betul yang bersangkutan atau tidak gitu. Jadi harus dilakukan masukannya. Iya. Selama ini tidak ada. Iya, karena mengingatkan saya. iya selama ini juga kita waktu kemarin juga waktu ikut kegiatan bergerak itu belum ada informasi, tapi ketika ada pertemuan TPS sudah penetapan lulus dengan tidak, nah itu kan biasanya kita baru di situ mereka mendapat informasi dari pusat. Nah itu kan dicek kan kehadiran kan itu di sana, yang hadir dengan menggunakan akun lain pun itu ditelusuri. Kemudian juga yang hadir dan tidak mengaktifkan kamera pun itu juga katanya itu juga bermasalah gitu. Karena memang kan di aturan itu kan kita harus, kecuali kalau memang hal yang mungkin tidak tidak memungkinkan saat perjalanan misalnya, bolehlah artis kalau memang kita tidak bisa mengaktifkan kamera karena mungkin tidak kesibukan, mungkin karena perjalanan, paling tidak itu kita sekian menit lah masuk kemudian kita matikan kamera. Jangan dari awal. Iya, ini tidak bisa Pak. Iya. Jadi mungkin itu Bu, kalau memang tidak bisa dapat laptop mungkin dari lain, itu solusinya itu dengan menggunakan kamera HP atau kamera HP. Boleh itu ya. Alhamdulillah
Ya, baik Bu ya. Lanjut Bu. Sekarang kan sudah masuk di modul 1.3. Itu Ibu sudah banyak memahami dan juga sudah mempelajari tentang materi yang ada di 1.1 dan 1.2. Dan mungkin bukan hanya sekedar mempelajari dan tapi juga mungkin sudah sedikit-sedikit mulai menerapkan. Nah, sekarang kira-kira apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan selama yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Iya, jadi proses dan capaian dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini kira-kira apa? Alhamdulillah pencapaian saya saya sudah dapat mengimplementasikan pemikiran kita yang tidak rasakan di mana proses pembelajaran saya sudah melaksanakan pembelajaran yang dapat menggunakan anak dengan melakukan pelaksanaan seperti dulu saya mungkin dalam belajar dalam melakukan pembelajaran pada anak menggunakan ceramah hanya memberikan materi kegiatan ini kurang lebih 1 bulan saya sudah bisa mengubah pembelajaran saya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat menyenangkan anak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bersifat aktif. Ya, pada saat siswa melaksanakan kegiatan itu mereka antusias senang. Jadi alhamdulillah ini bisa dikatakan selama pembelajaran seperti ini alhamdulillah saya sudah bisa merubah dan kemarin barangkali menggunakan studi cinta saya sudah bisa menggunakan teacher center dulu sekarang sudah arti itu proses dan capaian yang sudah dilakukan mungkin selain dari capaian kalau tadi kan mungkin saya lihat itu baru capaian itu dalam penerapan di kelas. Ada lagi tidak peningkatan ataupun capaian yang ibu dapatkan selama ibu belajar selain selain yang ada di modul, tapi dalam selama ibu mengikuti kegiatan guru penggerak 1 bulan ini kira-kira apa lagi peningkatan kompetensi yang dari tadinya ibu tidak tahu menjadi tahu dalam sebulan itu. Alhamdulillah dengan kegiatan pembelajaran selama sebulan ini bisa betul. Boleh suaranya di tambah itu. Alhamdulillah Ya. banyak hal yang telah saya dapatkan, terutama ilmunya baik mengenai modul-modul yang telah kami pelajari maupun situasi di saat kita melaksanakan beberapa tahap demi tahap. Yeah. Nah, Selain yang di selain penerapan yang di kelas itu, alhamdulillah dengan pembelajaran kurang lebih 9 ini, apa yang saya sudah tahu terutama dalam penggunaan IT yang kemarin benar-benar saya belum terlalu memahami tentang apa dan bagaimana aplikasi Canva, PowerPoint saya benar-benar masih buta. Alhamdulillah dengan kegiatan ini memaksakan diri sudah bisa, alhamdulillah sudah berhasil, walaupun masih dalam tahap pemula saya sudah bisa menggunakan. Jadi itu satu hal yang sangat saya syukuri
dengan kegiatan ini alhamdulillah saya sudah bisa mengembangkan diri saya, sudah bisa membuat PowerPoint sehingga perubahan insya Allah saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Kalau kemarin saya hanya menggunakan sumber belajar lebih hanya menggunakan buku saja. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sedikit demi sedikit sedikit. Jadi dengan penampilan video-video itu bukan sama ini perubahan itu sama. Kalau menurut saya sudah luar biasa walaupun merasa tapi saya sudah bersyukur. Iya, terima kasih ya. Jadi saya dapat menyimpulkan kalau dapat menarik poin-poin yang Ibu sudah sampaikan tadi, perkembangan atau pencapaian yang bisa didapatkan selama 1 bulan ini yang pertama itu adalah tentang penggunaan strategi pembelajaran. Tadinya dari strategi yang hanya berpusat kepada guru atau care center ya, ini sudah berubah menjadi student dan hal itu bisa membuat siswa ya tertarik. Soalnya artinya itu bisa dapat dilakukan secara konsisten di kelas. Kemudian juga capaian itu juga di hal penguasaan IT ya, dari mulai menggunakan Canva ya, dan juga sudah mulai juga memasukkan video-video pembelajaran yang nanti di situ itu bukan hanya sekedar bersumber pada satu ataupun pada buku saja, tetapi juga sudah mulai sedikit memvariasikan ya sumber dengan sumber-sumber yang dari online. Jadi ini adalah merupakan capaian yang patut saya apresiasi ya. Jadi alhamdulillah Ibu sudah pertama ya sudah memahami seperti apa pendidikan yang diterapkan oleh Raja Dewantara ya. Kemudian yang kedua juga sudah mulai memahami tentang penggunaan teknologi ya ataupun yang berbasis IT dalam pembelajaran. Nah, selama Ibu melakukan kegiatan tersebut ya, baik Ibu menerapkan pelajaran dari teacher center menjadi student center, kemudian juga penggunaan IT atau juga mungkin perubahan yang Ibu terapkan. Perubahan yang diterapkan di sekolah itu apakah mendapat dukungan dari kepala sekolah, guru dan komunitas lainnya? Apa yang telah saya terapkan dari kelas dan dari semuanya langgam dari kelas sekolah dan saya yang sering saya kendala-kendala sehingga memberikan semangat saya agar bisa belajar dari baik. Nah, siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita dengan baik kalau bukan kita sendiri. Sehingga support itu yang membuat saya lebih semangat. Jadi walaupun banyak kendala-kendala yang saya sampaikan kepada beliau, support luar biasa. Dan juga dengan teman-teman di beberapa hal yang saya temui kendala-kendala utama dalam membuat tugas, teman-teman bisa membantu saya. Jadi siapapun yang ketika saya mengalami kendala ada di samping saya meminta bantuan dan senang hati membantu menyelesaikan tugas saya ini kesulitan kepada pembuatan pembelajaran aksi nyata yang benar-benar luar biasa, memberikan
seperti apa gitu, yang benar-benar profesional yang bisa. Kalau saya masih awal jadi tetap saya membutuhkan bantuan ada teman saya yang sama membantu saya dan saya itu juga masih menggunakan platform untuk memasukkan audio ke dalam video saya sehingga beliau menuntun saya membuat aksinya karena beliau pendidikan cukup mumpuni dalam hal itu saya masih minta untuk bagaimana caranya supaya aksinya saya bisa seperti teman-teman cerita dan memang saya belum bagaimana caranya memasukkan suara itu yang dan beliau memberikan jadi untuk masalah dukungan ya tidak apa namanya baik ya Bu ya, kita sekarang akan masukkan pembahasan tentang tidak lanjut. Tadi kita membahas tentang tantangan ya dan juga refleksi daripada yang saja dewantara. Nah sekarang kita akan membahas tentang hasil lokal orientasi. Masih ingat apa saja yang menjadi tagihan pada lokal orientasi pada pertemuan yang lalu ya. Nah di lokal orientasi kemarin itu kan kita sempat menuangkan beberapa harapan dan kekhawatiran. Jadi maksudnya harapan dan kekhawatiran itu dalam mengikuti ya kegiatan berprogram selama 6 bulan. Nah, kira-kira Ibu masih ingat? Atau kalaupun tidak ingat, mungkin kekhawatiran itu masih ada dalam diri. Nah, di sini saya akan kira-kira apa saja yang menjadi kekhawatiran Ibu ya, dalam mengikuti kegiatan berprogram ya, atau jaminan 6 bulan dalam waktu 1 bulan terakhir. Walaupun kekhawatiran yang saya rasakan, yakni saya merasa takut tidak mampu menyelesaikan program ini dengan baik karena saya menyadari solusi memiliki banyak kekurangan terutama dalam penggunaan itu, sehingga saya merasa khawatir apakah saya bisa melanjutkan atau mengikuti kegiatan CPDH dengan baik. Yang berikut, menurut pemikiran saya tidak mampu melaksanakan menyelesaikan tugas-tugas yang berlebih. Khawatir apakah saya mampu menyelesaikan tugas yang mempunyai waktu tertentu. Jadi paling utama yang saya rasakan ketakutan itu adalah tidak bisa menyelesaikan tugas kepada waktu. Yang terbesar dalam saya ya. Begitu. Itu dari dari kekhawatiran yang Ibu rasakan kemarin itu ya. Saat ini, apakah ada kekhawatiran yang sudah terjadi saat ini? Ya, kekhawatiran kemarin saat ini kan Ibu mengkhawatirkan jangan sampai saya mampu, ya kan? Menyelesaikan tugas dengan batasan waktu tertentu, kemudian kedua juga mampukah saya mengikuti program ini kan? Nah, dari kekhawatiran saya mencontoh kekhawatiran Ibu tentang mampukah menyelesaikan tugas. Apakah
kekhawatiran itu terjadi kan? Ya, itu atau Pada awalnya yang tadi modul 1.1 adalah aman-aman. aman ya? Ketika sudah masuk 1.2 bahkan di 1.3 Mulai terjadi. mulai terjadi. Bahkan contohnya semalam Pak. Ya, sudah terjadi. Semalam terjadi. Jadi tugas yang harusnya waktunya sampai jam 12 saya bisa kirim tadi jam 7.45. Itulah terjadi kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Mulai dengan terjadi saya. ya? Jadi dengan dengan keterlambatan tugas Ya. yang itu sampai hari ini sampai sekarang saja saya apakah saya ini dapat nilai saya tidak terlalu mengharap harus Iya, iya. kamu sangat lemas dan Lulus dulu. Iya. sangat bisa. Tapi dengan adanya kelalaian semalam itu hari ini pun saya masih bertanya-tanya dalam hati saya apakah bisa dimaklumi bawaan saya yang bisa sampai jam 7 baru ya, mesti ada kekhawatiran itu Pak. Masih ada. Belum terjawab. Berarti mulai mendekati terjadi ya? Apa Iya. kan sudah terjadi ya? Ada yang sudah terjadi berarti kalau sebelumnya sudah terjadi. sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua, kekhawatiran yang kedua IT. Nah, IT. terjadi sekali kamera tidak bisa diaktif. Oh, tapi apa pernah itu mengkhawatirkan tentang fasilitas itu nanti akan bermasalah? Iya. Pernah? Pernah Ada karena kekhawatiran tentang ada fasilitas yang karena bermasalah? saya menyadari laptop ini Oh. apa harusnya dia tidak layak saya gunakan Iya. pada saat program ini saya. Iya. Tapi karena ya itu yang ada Fasilitas yang ada. kemudian dia kelebihan Betul. jadi saya berusaha insya Allah ke depannya Iya. saya bisa memberi Betul. jadi target utama saya bisa nanti Iya. bisa keluar saya juga walaupun ikut sebagaimana yang bapak katakan tadi Pak, Iya. walaupun kita mengikuti tetapi wajah saya tidak kelihatan tidak nampak dalam sistem itu juga saya khawatir saya jangan sampai dengan kendala ini saya tidak jadi sia-sia juga perjuangan saya insya Allah saya bisa membantu. Karena kita kemarin saya juga dalam ketika saya lagi sibuk ketika lagi apa ya memang tidak bisa untuk mengaktifkan kamera terpaksa kan login saja masuk saja tapi tidak mengaktifkan kamera terpas ada informasi katanya ada yang hadir tapi tidak mengaktifkan kamera itu juga katanya juga bahaya. Jadi ya dari situ saya insya Allah kalau saya jadi teman saya ingatkan poin-poin yang penting itu hadiran dan juga kalau pada saat hadir itu harus paling tidak kita dalam 10 atau 20 menit atau mungkin kalau di saat memang kita tidak bisa ya 1 menit lah logik saja begitu juga kehadiran dalam keadaan sakit pun kita kalau memang kita masih niat itu ya karena kalau tugas mungkin masih bisa kita kirim dalam waktu ketika kehadiran saat itu juga kan langsung masuk ke mereka jadi wajib hadir saat sakit pun paling tidak kita masuk di dalam game ya nanti mengaktifkan kamera atau tidak itu tinggal baik ya Bu ya jadi tadi kekhawatiran saya ya coba ya saya apresiasi ya sekalipun ini sudah mulai dalam kendala masalah tapi sampai saat ini itu masih tetap ya karena semangat itu penting
perjalanan kita masih jauh, ya. Masih ada modul 1.4 setelah ini kan. Baru di modul 2 itu masih ada 3 submodul, ya. Tapi saya rasa yang paling lama itu kan cuma di modul 1 sampai 4 submodul. Setelah itu kan modul 2 3 submodul. Ya, tidak terasa lagi, ya. Hanya di awal-awal itu terasa, kemudian setelah di pertengahan sudah semakin pertengahan dia malah santai saja yang berarti kita, iya, ikut dan tidak mundur dan tidak menyerah. Ikut saja pas berlalu. Oke. Kalau tadi kan tentang kekhawatiran, ibu rasakan selama atau sebelum itu. Nah, samping ibu punya kekhawatiran, pasti juga memiliki harapan yang ingin ibu wujudkan, ya, atau juga mungkin harapan yang tentu ya kita mengatasi kekhawatiran. Nah, kira-kira apa saja harapan yang menurut ibu sudah terwujud? Nah, setelah pembelajaran 1 bulan ini. Harapan yang sudah terwujud dalam 1 bulan ini belajar dan sesama CGP. Alhamdulillah bagaimana yang saya dapatkan pemikiran kemudian bagaimana caranya untuk mengimplementasikan tentang filosofi belajar tersebut ke dalam kegiatan pembelajaran. Apakah ada harapan yang baru? Ya? Harapan yang baru untuk saya untuk pembelajaran 1 bulan ke depan ini, harapan baru untuk pembelajaran 1 bulan. Nah, kalau tadi kan harapan dalam 1 bulan terakhir. Nah, sekarang harapan ibu dalam 1 bulan ke depan untuk mempelajari itu. Insya Allah harapan saya ke depan saya bisa mengimplementasikan dengan benar dan tepat di sekolah dan rekan-rekan CGP berhasil dalam pendidikan CGP ini. Insya Allah hingga kami dapat berkolaborasi dengan membagi ilmu yang telah kami peroleh selama kegiatan CGP ini melalui kegiatan KJI, sehingga mereka teman-teman yang lain, teman sejawat yang lain bisa mengetahui atau melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana dan telah kami lakukan sesuai dengan filosofi. Insya Allah ke depannya harapan saya, insya Allah apa yang saya dapatkan saya bisa terapkan di nanti kalau ada KPG, teman-teman saya bisa kelihatan ya ke teman-teman dulu lah. Iya. Teman-teman yang belum tahu bagaimana ya pemikiran kita CGP bisa. Penting karena ya kita juga sependapat dan juga punya satu pandangan. Selama ini kan kita masih beda-beda pandangan terhadap bagaimana cara mengajar. Nah, mungkin kalau tidak kita sosialisasikan, tidak kita tularkan ke teman-teman dulu, pasti mereka itu tidak akan tahu seperti apa, kecuali mereka ikut dia. Nah, harapan-harapan ibu tadi ya, insya Allah dapat diwujudkan. Nah, sekarang kalau tadi mungkin saya menanyakan
dukungan kepala sekolah, tapi hanya lebih fokus pada ibu mengikuti kegiatan lain. Dalam misalnya kita kegiatan lain, misalnya kegiatan LNS, ya, kegiatan itu kan itu kan biasa kan kita harus membutuhkan waktu yang cukup juga untuk mengerjakan tuh. Ya, tapi juga untuk nah itu kegiatan dari. Nah, ada dukungan dari kepala sekolah rasanya ketika ibu misalnya di saat-saat tertentu mungkin dibutuhkan oleh kepala sekolah tersebut, tapi pada saat itu ibu juga mungkin tambahkan waktu dengan mengikuti Zoom. Nah, ada itu dari kepala sekolah memberikan dukungan ke ibu, ya silakan ibu ikut Zoom atau silakan diprioritaskan tugasnya ibu. Ya, silakan. Jadi selama kegiatan kemudian memang sudah waktunya maka silakan. Dia berharap walaupun tidak terlalu maksimal dalam gerak, beliau tidak meminta sampai semaksimal mungkin karena memang jadi beliau hanya permintaan beliau di awal pembelajaran pagi itu harus saya bersama siswa. Kemudian setelah istirahat jika ada tugas yang harus diselesaikan silakan dilaksanakan di dalam kelas, tetapi siswa diberikan saja tugasnya, kemudian silakan menyelesaikan tugas di dalam kelas. Nanti ketika anak-anak kelas baru boleh. Kemudian satu ketika ada ketika pemadaman atap dan pemadaman listrik jaringan mati total dan pagi beliau sendiri yang datang ke saya, silakan cari jaringan. Kalau ada Zoom, kau tidak akan masuk. Biarkan saja itu nanti ada biaya yang bisa silakan. Karena teman-temannya untuk Clara sama teman-teman sudah. Jadi tinggal kau. Beliau sangat apresiasi kami yang mengikuti mengusahakan kami tidak ada kendala, tidak bisa mengatakan kalau kami tidak masuk di dalam Zoom. Jadi apapun tugas anak ini keperluan yang berat kalau nanti sudah sakit, sehingga itu sangat silakan. Jadi anak-anak boleh satu belajar dengan kita, silakan cari jaringan. Dari kepala sekolah tidak ada masalah. Jadi kepala sekolah sangat mendukung ibu mengikuti kegiatan. Ya, pada saat itu ketika misalnya ada berangkat benturan waktu dengan kegiatan guru penggerak, maka selalu memprioritaskan kegiatan itu. Yang penting dengan catatan itu kan ibu memberikan tugas ke anak. Nah, kalau dengan guru-guru lain bagaimana dukungan yang ada? Alhamdulillah teman-teman semua mendukung saya, apalagi sama dengan kelas sekolah juga sudah ada jaringan, sudah ada jaringan, ada teman satu yang itu langsung ke kelas sekolah sudah ada jaringan. Kalau dulu kepala sekolah ada sekarang kita itu terlambat masuk Zoom. Jadi beliau selalu mengingatkan saya. Jadi meminta saya melalui WA, kalau saya tidak bisa menjawab langsung dia ke kelas. Jadi Clara sampai sudah karena saya tidak sanggup mereka berdua. Jadi ketika mereka sudah mau Zoom, mereka langsung cari jaringan. Saya tinggal teman-teman sama kepala sekolah yang mengatur saya dari kelas.
walaupun terasa berat, saya harus untuk bisa karena banyak dukungan dari kepala sekolah, teman-teman saudara, sehingga saya berusaha untuk bisa menjalani program. Dengan teman-teman lain diberi bisa yang terbantu kan dalam melakukan masalah pendampingan kira-kira ada kendala kan ini juga kan kalau saya lihat dan tidak semua mungkin kira-kira bagaimana dengan kita Alhamdulillah Pak, benar sekali Pak. Kita bisa sama-sama belajar. Pendampingan saat itu insyaallah hari Senin. Jadi nanti kan dipersiapkan saja apa yang dibutuhkan dipersiapkan saja sampai kenyataannya hari ini Pak. Karena hari ini sebenarnya hari Senin saya diberikan teman-teman. Silakan bekerja saja. Silakan kalian persiapkan diri untuk kegiatan hari ini. ya Jadi itu benar-benar luar biasa dukungan dari para sekolah. karena kan di sekolah itu kan ada bahkan kepala sekolah yang kan undang-undang itu dilakukan di luar jam tapi kalau di luar jam belajar itu aku setelah siswa keluar dan kalau setelah siswa keluar berarti pelaksanaannya itu mulai dari jam 12.45 ya. Maka melihat lagi kalau kita mulai dari jam 1 apakah kepala sekolah masih kita menunggu waktu 4 jam dan betul waktu 4 jam itu kan tidak selesai. Cuma kadang juga pembicaraan itu bisa sampai 4 jam karena kita bawa ide santai. Juga kan juga kalau misalnya kita mulai dari jam 1 juga kita tidak bisa lagi bertemu dengan guru-guru. Nah khawatirnya jangan sampai kalau ada penggerak yang tidak mendapat dukungan dari kepala sekolah atau teman-teman guru lain ketika ada pendampingan dan pelaksanaan dengan masih atau jangan sampai tinggal guru penggerak harus karena ada beberapa yang takutnya begitu. Makanya kan kita ambil pendampingan itu 3 pagi ada biar teman-teman kan ada juga lagi pendampingan yang dimana membutuhkan melibatkan guru melibatkan teman-teman staf sekolah dan jadi tidak semua bisa satu dua karena ada kegiatan yang melibatkan guru teman-teman guru lain ya. Tapi itu nanti di pendampingan setelah itu modul 1 atau modul 2. Ya, baik ya Bu. Nah, kalau tadi kita sudah berdiskusi tentang hasil orientasi ya, dari kekhawatiran dan juga harapan-harapan, itu sebenarnya sudah kita tuangkan di apa? Lempar kerja ya pada awalnya. Waktu orientasi melangkut tentang harapan dan kekhawatiran karena ada satu TGP yang di saya itu ada satu lembar kerjanya tidak lengkap. Barangkali saya Pak ini itu entah kelalaian saya atau saya ketika ya tidak ada cuma saya sempat waktu pulang dari bukan pulang minggu setelah ini kan saya tentang Ya, ternyata ada apa lembaran saya ada sendiri orang itu kasih di sana
Yang saya itu jangan sampai di saat penontonan. Tapi kan saya juga kan bukan itu, karena saya masih cari informasi dulu ke teman-teman apa itu lainnya, ke Ibu Yani, ke Pak ya. Karena kan anak kita kan di lokal sama kami juga kan. Ternyata kan memang betul-betul berarti tidak sempat dikumpul. Nah itu kalau ini tetap harus saya dulu. Nanti ingatkan setelah selesai kegiatan itu. Karena kemarin kan terpaksa yang saya upload itu kan cuma yang ada itu. Ya, tapi tetap saya sudah, sebenarnya saya anggap itu sudah ada. Tapi tetap akan saya minta itu nanti. Ada nanti. Saya tapi tapi masih ada. Memang rencananya setelah 1 tahun itu saya jadi khawatir apabila sudah ada lagi nantinya saja adanya di tugas itu. Nah, baru saya saya juga itu masih banyak kekurangannya. Saya cari-cari nomornya Pak, padahal nanti ada teman saya cari nomornya Pak, padahal nomornya ada di grup. Saya mau minta sekali sampaikan lupa. Banyak tugas juga hanya kan Karena setiap hari itu saya bawa dia jadi nanti selesai kegiatan ini dan itu saya satu kali itu dibuatkan menjadi satu laporan. karena nanti ada Loka ini kan tanggal 4 oh, atau tidak boleh juga kalau ada bawa di sekolah. tidak ada. Oh di rumah. Nanti untuk ini filenya saja nanti foto kirim ke saya. Oh, Nanti untuk fisiknya nanti ketemu di lokasi. Oke, kita lanjut berdiskusi tentang hasil pembelajaran. Nah kalau tadi kan kita berdiskusi tentang hasil pembelajaran orientasi. Sekarang kita berdiskusi tentang hasil pembelajaran yang sudah dipelajari dari pemeriksaan dan juga dua materi tentang tindakan peran ya. Nah kira-kira kita ini sedikit diceritakanlah perubahan yang ibu sudah lakukan di ruang kelas yang selaras dengan pemikiran sahaja doang. Sedikit tadi menyampaikan nama. Selain dari yang ibu sudah jelaskan sebelumnya, kira-kira apa perubahannya ibu lakukan itu selaras dengan pemikiran sahaja doang. Ya. Jadi perubahan yang saya lakukan kegiatan pembelajaran kalau kemarinnya saya begitu peduli dengan bisa menyelesaikan dengan baik yang Kelas 2 itu sama ya. dalam diri menurut pribadi saya itu kalau dulu pendapat saya Ya. tercapainya dan ada pembelajaran itu pada nilai ada 18. Ya. Kebahasan yang kita maksud itu yang itu adalah penggunaan yang bagus kepada saya tidak bisa maksakan jadi yang dulunya yang mahal jadi ada kemaksaan pada siswa juga dengan pemikiran ini alhamdulillah Berubah. ya jadi tidak ada seperti itu ketika ada siswa yang tidak bisa menyelesaikan yang baik itu dibimbing tidak seperti dulu mungkin karena memang saya mengenal bahwa itu benar alam dan kekuasaan jadi sebagaimana yang diwajibkan di negara bahwa pendidikan itu dikatakan sebagai petani. Betul. Ya. Jadi petani ini adalah guru, kemudian pendidik adalah siswa.
walaupun gedung itu bagus tetapi dia Iya. berada di Dan ya. tanah yang tidak bagus sehingga hasilnya juga tidak bagus. Sebaliknya jika bentuknya berada di tempat yang tidak bagus tetapi bagus maka menghasilkan yang benar-benar kita harus sesuai dengan kontrak. Itu ya, pemikiran berarti yang sekarang yang tadinya kita mungkin masih banyak, mungkin kita memaksa kan, ya memaksa mencapai itu kan, padahal kan kita ibarat seperti petani itu ya. Nah itu memang nilai plus sebenarnya, bahkan bukan hanya dikatakan nilai plus tapi tidak itu merupakan fondasi sebenarnya. Fondasi kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka kan ya, kalau kita tidak mengikuti kurikulum tentu kita kan tidak tahu apa arti dari mana merdeka. Padahal kan merdeka itu kan bisa diartikan atau juga bisa jadi merdeka itu adalah karena siswa itu punya keunikan, siswa itu kan ada punya bawaan dari lahir gitu kan. Dan juga merdeka dalam artian mereka harus betul-betul merdeka dalam pengambilan keputusan pilihan seperti itu juga keputusan pilihan itu. Nah nanti sudah diterangkan. Nah sekarang sedikit saya mau gali atau ingin dengan ibu dalam ya, atau ingin ibu menyampaikan ya, tentang apa saja pembelajaran yang bapak ibu dapatkan, yang ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Gajah Dewantara. Ya, tadi kan sedikit sudah sampaikan. Nah sekarang ini ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan pelajaran ataupun ya apa saja yang ibu dapatkan dari modul 1.1 tersebut. Silakan. Yang saya dapatkan dari filosofi pendidikan itu proses menentukan. Ini kita sebagai ibu hanya sebagai fasilitator. Anaklah yang menjadi menuntut potensi yang ada pada anak sesuai dengan keadaan yang kita dapatkan. Nah, ya, jadi sudah garis saya sudah sampaikan tentang terhadap pendidikan. Nah, ada perubahan yang ibu lakukan yang selaras dengan pemikiran Dewantara di kelas atau juga mungkin di luar kelas? Kami dalam kelas pendidikan Ya, atau seperti apa? kalau dalam hal penyelesaian tidak dan tidak sama-sama kemudian karena memang berbeda-beda kemampuan anak juga cara pengerjaannya juga Berbeda. Cukup Bu? Atau ada tambahan lain? Oke, nah sekarang bagaimana respon peserta didik ataupun siswa dalam ibu menerapkan perubahan tersebut, dan bagaimana pula respon dari teman-teman guru lain dalam ibu menerapkan perubahan tersebut? kalau untuk anak-anak mereka merasa senang akan pembelajaran terutama ketika saya mengajarkan
menggunakan strategi pembelajaran video. Mereka sangat senang dengan melaksanakan praktek yang mereka tidak tahu dan mereka tahu senang sehingga terutama dalam penerapan aksi modul satu itu saya benar-benar melaksanakan dengan praktek pembuatan pada waktu saya membuat pembelajaran SPP tentang membuat bunga dari kertas tissue. Membuat bunga dari kertas tissue. Ternyata itu tisu ini bukan cuma bahasa kasih kata ini, kita bisa itu responnya. Kita senang ternyata tisunya bisa jadi Kalau dari mereka juga mengapresiasi kemajuan karena pada awalnya kegiatan pelajaran menggunakan video. Alhamdulillah sudah ada. Yang kemarin berarti memang jarak atau sama sekali nggak pernah. Saya kan memang menggunakan belum tahu Infokus tahu bagaimana cara kita menghubungkan itu juga tidak tahu. Kalau sekarang alhamdulillah dipaksa harus bisa. Iya. Dengan teman-teman saya selalu minta bantuan. Peraturan juga sudah bisa tanpa sudah bisa Sedikit masih. Oh iya, tapi PowerPoint juga pemula ya Bu? Ya. Atau memang sebelumnya sudah tahu? Tidak pernah, belum Sama sekali. saya bisa menggunakan aplikasi itu pun baru awal-awal. Jadi, Mengenal tentang Google Drive pun ya. nanti bisa Iya. menyimpan file di Google Drive pun nanti bisa. Kalau itu belum. Kalau YouTube sih enggak, kan bisa, tapi untuk Mengupload begitu. Artinya sudah mulai banyak hal yang berhubungan dengan IT, sudah mulai dikenali, sudah mulai bisa gunakan. Ya, ya. Makanya kemarin juga kan saya sampaikan ke beberapa teman saya di CDP ada kompetensi yang ikut berkembang samping pengenalan IT juga itu kita tidak akan ikut berkembang dulu menggunakan Canva, aplikasi baik itu Game Master, Capture. Nah itu kalau mengedit video, nah itu contoh yang ibu sampaikan tadi kan, bagaimana cara memasukkan audio atau suara itu dalam video. Nah itu juga kan kalau tidak bergantung orang lain terpaksa kita harus sendiri apa? Ya, berarti respon dari siswa dan juga guru, ya, siswa merasa senang ya, ketika ibu melakukan aksi melakukan praktik praktik membuat bunga dari tisu ya. Dan itu sudah berarti ibu menerapkan metode belajar bertahap yang berhubungan dengan praktik langsung ya, bukan cuma hanya sekedar teori ya. Kalau hanya teori ya siswa jenuh. Nah begitu juga dengan guru tertarik ya, mendapat respon juga dari dapat respon baik juga dari teman-teman guru lainnya. Oke baik Bu ya, kita lanjut. Ini masih ada 52 pertanyaan Bu. Tidak Bu. Nah dari perubahan-perubahan yang Ibu lakukan atau aksi-aksi nyata kan implementasi dari modul 1.1. Nah, adakah yang menurut Ibu sudah baik? Ya, artinya katakanlah sudah
tercapai dan sudah dianggap sudah sesuai dengan kriteria dan adakah juga yang masih perlu diperbaiki di antara beberapa program yang sudah dilakukan tersebut. Walaupun saya sudah melaksanakan pembelajaran strategi yang sudah saya lakukan, namun saya merasa masih ada masih harus membuat strategi pembelajaran yang bervariasi. Jadi, bukan hanya apa yang saya lakukan tadi, tetapi barangkali nanti saya lakukannya saya bisa melaksanakan itu bervariasi. Menarik. Berarti ada ya yang dianggap masih perlu diperbaiki ya? Ya memang dalam baru saja tentang strategi itu, jadi saya merasa masih ada. Jadi menggunakan bisa menggunakan yang bervariasi. Jadi untuk kegiatan yang saya sudah lakukan untuk belum cukup, masih perlu ditingkatkan lagi ya. Nah, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dari kelas, dari luar kelas, itu apakah itu tuangkan ke dalam jurnal Dwi Mingguan? Itu apa tuangkan dalam jurnal? Nah, jurnal yang dimaksudkan di sini adalah jurnal yang terdapat pada portofolio di kita. Mengadakan pembuatan jurnal kan, template sudah ada. Jadi bagian akhir itu kan ada kita harus membuat semacam jurnal. Ya. Membuat pertemuan minggu itu kita harus membuat apa ya, suatu catatan tentang apa yang kita sudah lakukan atau kita suatu catatan tentang kemajuan yang ada dan kemajuan yang apa yang kita dapatkan. Ya. Itu dan itu dituangkan ke dalam portofolio kita, jurnal refleksi. Untuk jurnal itu sudah membuat Ya. untuk kita untuk portofolio kita ini kebetulan dari saya dulu tempat karena tapi saya tahu untuk portofolio kita itu yang dibutuhkan adalah apa semua tugas yang ada hari ini sesuai dengan ini sebetulnya bisa itu akan dimasukkan dalam tapi untuk saya belum sempat. Tapi sudah buat portofolio kita. Karena masih saya masih belum paham. Ada sebetulnya pernah misalnya biasa Kuliah di sini. iya, dan dia saya bilang Beliau juga ikut. cuma karena beliau Iya. ini tanpa dia portofolio ini Pak belum ada tentang CGP yang mau menuntun saya di pembuatan portofolio kita itu ketika saya mau karena saya juga memulai bagaimana jadi saya sudah ada membuat kembali jadi saya ini sudah kembali tinggal saya tunggu saya Guru. Dan sekarang sudah pernah bertemu dengan guru. sudah waktu itu saya sudah datang tapi ketika saya datang sudah usah Jadi sudah sempat saat ini belum misalkan penting dia sudah sampaikan di bulan tugas apa saja tugas yang 51 dibuatkan satu folder jadi apa
apa yang di apa itu yang beliau itu Oh iya. tapi untuk masukkan ke Iya. Iya, tidak masalah. Nah, makanya tujuan kita melakukan pendampingan. Kita di dalam pendampingan itu sebenarnya tidak hanya datang untuk mengevaluasi, tapi juga untuk mencari tahu apa kira-kira yang menjadi kendala daripada belum bergerak. Dan kalau belum bergerak tersebut mengalami atau dan sebagai pendamping itu akan berusaha untuk menindaklanjuti atau memperbaiki dari solusi. Ya hal-hal yang menurut ibu yang menjadi kendala itu selama mengikuti pelajaran daring, ya inilah waktunya ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah. Entah itu dari masalah saya belum tahu tentang ini, dengan masalah fasilitas, makanya saya hanya bisa memberikan solusinya di dulu. Jadi kalau solusi lain ya tetap mau tidak mau tetap harus menggunakan. Ya memang ini saja laptop saya awal juga pakai laptop sekolah. Itu bergerak itu pakai laptop sekolah. Nah sekarang kan laptop sekolah itu kan sudah bermasalah karena sudah ada 2 tahun juga kan. Tapi waktu saya masih 9 tahun. Nah sekarang karena saya sudah jadi pengajar praktik, mau tidak mau di saat posisi saya tidak sudah ini laptop terpaksa ya tidak bisa sekolah karena demi karena satu juga tidak mau pakai laptop itu kan jadi semacam kebutuhan pokok kan. Kalau dia mungkin tugasnya cuma bisa kita jangan mungkin ini kan mau bilang presentasi itu kan yang susah. Ini kan itu ketika kalau ada presentasi di kolaborasi mau tidak mau harus menampilkan gambar. Nah jadi kalau misalnya Google ini belum bisa menggunakan kamera dari laptop ya, jadi silakan ibu pakai 2 perangkat HP laptop itu adalah untuk digunakan menampilkan misalnya slide ya. Ketika kalau saya mendapat giliran untuk menampilkan slide ya, di ini cukup hanya sebagai penampilan gambar wajah. Nah, oke baik ya. Nah sekarang kita diskusi sedikit dulu tentang portofolio. Berarti nah tapi ya mungkin itu sedikit tahu lah apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio kita bagaimana. Kira-kira apa saja komponen yang harus ibu tuangkan ke dalam portofolio kita? Ya, sekolah seluruh tugas-tugas kelas itu akan mengikuti kebijakan satu semua tugas Nah, sebelumnya ibu mengenal apa selain portofolio? Sebelum Google Site, ini kan portofolio menggunakan Google Site ya. Digital itu karena kita tuangkan ke dalam platform Google Site, bukan gitu. Ya beda lagi dengan YouTube kan. Nah, sebelum ibu mengenal ini Google Site, kira-kira apa platform yang ibu gunakan ya,
untuk dapat mempublikasikan ya, tentang misalnya tulisan-tulisan penting atau dokumen-dokumen penting ya, berbeda itu. Selain yang berbeda ada lagi yang digunakan platform lain yang mungkin digunakan selama ini Canva ya. Iya. Kalau platform yang ibu gunakan dalam apa namanya platform yang ibu gunakan buat portofolio digital selain Google Site ada selain dari Google Site, nah belum ada sih, berarti baru ini ya. Berarti baru apa mengenal pembuatan portofolio digital melalui Google Site. Nah, kalau komponennya tadi sudah jelaskan, tugas-tugas semua yang dari LMS itu semua dituangkan ke dalam portofolio. Nah, sekarang saya sedikit jelaskan ya tentang apa tujuan kita membuat portofolio digital. Nah, mungkin itu sudah pernah buka panduan dan juga video yang saya kirimkan itu kecil semangat belum benar. Saya bergabungnya itu kurang lebih 3 bulan, jadi makanya selama ini saya salah nomor ya. Saya sama teman-teman, saya tidak pernah ada iya. Nanti kemunculan apa tidak salah saya juga baru baca juga itu, cuma kan saya cek di awal itu sebelum ibu kasih tahu bahwa ibu baru bergabung, saya cek punya nama itu ada kan? Iya. Tapi saya kan tidak tahu. Oh tidak tahu kalau ibu sudah masuk di dalam grup itu. Iya. Dan dari awal dari lokal kerja itu saya sudah pasang paran dan kan saya ini satu kelompok dengan Pak Landam hanya saya sendiri yang ini. Memang pada awalnya Pak saya menghubungi Pak Yasir, bukannya saya tidak mau dengan Bapak. Ya, karena lebih mungkin lebih mengenal Pak Yasir. Kemudian ini teman-teman saya Ibu Debrina sama Ibu Lirin ini kan saya keseharian saya dengan mereka. Jadi maksudnya saya dengan mereka karena apa-apa saya bisa tahu informasi dari mereka. Tapi karena memang Pak Yasir katakan Ibu tidak bisa itu karena memang pembagian iya. Jadi sampai saya hampir menangis Pak. Oh iya. Pak bukannya saya tidak karena ini berarti terpisah dengan teman-teman yang iya. Kalau yang 2 orang ini terpisah malah. 2 orang juga terpisah. Tidak ada yang satu ini. ini. Saya benar-benar sendiri Pak, pada itulah awalnya saya sudah mau mengundurkan diri. Saya tidak masuk di kelompoknya teman-teman ini yang satu sekolah. Saya tidak satu kelompok dengan teman-teman yang di Bone, kan di sana saya sendiri. Jadi tapi putus asa. Masa sendiri Pak. Tapi insya Allah makanya kolaborasi walaupun kita tidak satu kelompok, tidak satu PP yang kita tetap sama-sama calon ya. Iya Pak, ya semangat saya tidak baik boleh belajar bersama mereka, jadi informasi bisa ditanyakan pada mereka. Kalau belum masuk di dalam tergabung dalam grup kecil, nanti insya Allah saya akan sampaikan pertanyaan masuk. Tapi saya yang tidak menyadari ternyata saya sudah masuk di dalam grup itu. Karena memang kalau tidak salah itu saya langsung gabungkan. Gitu ya. Dan saya langsung gabung pembantu usaha karena mungkin nomor saya dapat. Maka ada orang tertentu, ada misalnya guru PGB tertentu yang harus kita kemudian dia masuk sendiri sekarang. Nah, tidak
masuknya juga tidak salah ternyata tadi. Cuma kan ibu ternyata baru tahu kan ada guru kecil itu. Kan begini saya bilang, saya itu minta sampah ya itu karena saya kurang kenal sama bapak. Saya itu belum terlalu kenal sama Pak Arjono, Pak. Kalian juga baru bagi saya, karena saat aku sama beliau. Pak Yasmin kan memang ini mungkin ya, sebetulnya Pak Yasmin itu memang sudah biasa dengan saya sebelum CGPI dan sebelum beliau berada di sini. Memang ketika kita ada pertemuan guru apa tuh namanya? Ada pertemuan apa yang istilahnya dari semua sekolah. Kita bertemu. belum belajar Iya, itu apa itu? di hotel. Tidak di biasanya di SDN 10 menit apa namanya? Terus ya. Ada ini ada apa menghadirkan media suara apa istilahnya itu bukan kata dia Latihan. yang ada hubungannya dengan Iklan. iya saya tahu apa namanya dulu Iya, berarti jadi memang Pak Yesus karena sering satu kelompok saya belajar guru pembelajar itu. belajar kita Ada masih satu kelompok. ada media suara Iya. iya Bukan media suara, struktur. instruktur ya instruktur media suara. Oke ya Bu ya, nanti nah ini sedikit saya jelaskan tentang kegunaan dari portofolio. Jadi kegunaan daripada portofolio digital itu yang pertama untuk dapat mengakses ya, segala karya-karyanya itu selama mengikuti gitu. Tergantung kontennya. Kalau portofolio itu hanya khusus ibu apa namanya buat untuk memuat konten-konten itu mengikuti GDP ya iya itu kan. Tapi kan juga kan portofolio digital ini kan kegunaannya bukan hanya sekedar untuk portofolio dalam, bisa juga kita buat portofolio untuk siswa ya kan, dalam bentuk catatan tentang kemajuan siswa kita tuliskan saja atau dokumen-dokumen daripada, atau juga bisa juga kita buat portofolio tentang kegiatan sekolah ya, kegiatan sekolah. Nah itu contoh yang kemarin-kemarin kita berikan oleh Pak Ramdan, Pak Fahri, itu kan adalah bentuk apa namanya penggunaan Google Site ya. Ya jadi informasi tentang kegiatan sekolah. Jadi kegunaan Google Site itu adalah kita bisa menuangkan karya-karya bahkan informasi yang kita rasa penting kita tuangkan ke dalam portofolio tersebut. Kemudian yang kedua, kegunaannya juga yang kedua adalah kita ini sebagai alumni ya nanti kan dulu selesai kegiatan kita tapi apa ya apa buat PGP itu diberikan akses bisa melihat kembali itu hanya selama masih mengikuti kegiatannya. Tapi setelah itu, setelah kegiatan guru penggerak sudah berakhir, maka guru penggerak tersebut itu tidak lagi bisa mengakses LMS-nya. Jadi kan tugas-tugas, tulisan-tulisan, karya-karya yang kita tuangkan di LMS itu kan tidak bisa lagi lihat kan, tidak bisa lagi kita baca-baca kan. Nah, makanya dapat fasilitas ya untuk menyarankan tugas-tugas yang ada di LMS itu dituangkan kembali ke supaya kita bisa akses selama kita masih menggunakan akun tersebut. Nah berikut Bu. Nah tentang komponen dalam panduan itu sebenarnya yang diharapkan komponen yang mestinya ada pada portofolio kita. Yang pertama adalah